Pak Parasian, saya ke Mbak Devi terlebih dulu ya. Mbak Devi, ini begini, narkotika jelas bisa menjerat siapa saja. Tapi bagaimanapun juga yang namanya figur publik pasti akan lebih disorot. Nah, menurut Anda sejauh ini, apakah memang prevalensi kasus narkotika di kalangan public figure itu memang tinggi atau jangan-jangan sekedar karena mereka memang memancing sorotan dari media massa dan juga masyarakat umum? Ya, pertama yang perlu kita sadari adalah kalau menurut statistik yang diberikan oleh BNN selama beberapa tahun belakangan, jelas bahwa narkoba itu dikuasai, artinya para penggunanya bukan dari kalangan profesi tertentu seperti artis, tapi yang pasti adalah didominasi oleh kelompok produktif. Kelompok produktif? Ya, betul. Definisinya? Ya, artinya itu ada pekerja, ada kalau kita lihat beberapa kasus beberapa tahun belakangan, bahkan pengajar seperti saya juga seperti ada yang dimana kasusnya di Bogor dan sebagainya. Artinya ini tidak diskriminatif hanya menyasar pada profesi tertentu seperti selebritis. Tapi memang berdasarkan studinya, kenapa kemudian para selebritis nasional maupun dunia itu menjadi salah satu incaran dari para pebisnis haram ini. Ada beberapa faktor, misalnya kalau riset yang dilakukan oleh Arizona State University misalnya. Nah, yang pertama adalah karena memang para selebritis ini memiliki akses. Akses apa? Akses pada uang, sumber daya yang kemudian memang menjadi pemantik utama bagi para penjual barang haram untuk memasarkan produknya. Mbak Devi? Ya. Oke, itu tadi yang pertama. Ada lagi kah? Oh, ya, yang kedua adalah memang kehidupan selebritis yang memang pekerjaannya itu alokasi waktunya tidak seperti kalangan biasa yang memang ada alokasi yang konstan. Sedangkan kalau selebritis kan ada di mana waktu-waktu mereka memiliki kekosongan. Nah, kekosongan-kekosongan ini yang kemudian membuat mereka sangat mudah untuk disusupi, untuk tanda kutip digoda, untuk melakukan hal-hal lain karena mereka kemudian memiliki masa istirahat yang cukup panjang. Ini berdasarkan studi Leeds Bracket University ya, artinya ini bukan sesuatu asumsi, tapi ini terjadi bahkan di dunia. Nah, ini beberapa faktor yang kemudian menyebabkan mereka menjadi cukup rentan terhadap penyebaran narkoba. Saya tidak terlalu hafal mana substance yang kemudian membuat dampak orangnya jadi euforia begitu, jadi kerjanya jadi bisa ekstra. Saya terus terang saya lupa apakah ini sabu atau yang lain. Tapi apakah kemudian kalau tadi Anda bilang jangan-jangan karena ada waktu luangnya. Tapi di sisi lain ada juga yang menggunakan alasan bahwa ini untuk boosting energi mereka sehingga bisa kerja terus begitu. Ya. Memang pada prinsipnya secara umum kan ada 3 dampak dari narkoba ketika dikonsumsi. Pertama adalah dampak yang kemudian untuk menstimulan, merangsang. Makanya kenapa orang-orang modern yang memang terobsesi untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, bukan hanya selebritis, itu kan kemudian membutuhkan alat bantu yang sayangnya menggunakan instan narkoba untuk memperkuat dirinya, karena biasanya orang punya side job itu bahkan bukan hanya 2, 3, 4 side job misalnya. Tapi ada juga dampak dari narkoba yang dibutuhkan untuk mendepres, untuk menghilangkan rasa stres. Karena kalau sebagai selebritis itu terus terang memang satu pekerjaan yang memang tingkat stresnya sangat tinggi. Kenapa? Karena Anda diharapkan untuk selalu tampil sempurna. Performa Anda itu tidak mengenal waktu, bahkan 26 jam. Karena sekarang menjadi selebritis tidak cukup di media konvensional. Anda juga harus ada di media sosial di mana Anda harus terus-menerus menampilkan diri Anda yang paling paripurna. Dan itu bukannya tidak menimbulkan stres yang luar biasa. Nah, tapi ada lagi juga efek ketiga yang memang menghalusinasi, sehingga kemudian lagi-lagi nih dalam konteks rekreasi misalnya, karena memang menjadi selebritis itu juga karena saking sibuknya di masa-masa tertentu, pada saat tersebut memang mungkin membutuhkan juga alat rekreasi yang mudah dan kelihatannya murah, yaitu dengan menggunakan narkoba. Tapi ini kan lagi-lagi oknum, dan sekali lagi bukan hanya milik selebriti. Pak Parasian, tapi ini tadi penjelasan dari Mbak Devi lumayan komplit. Di situ ada unsur mereka supaya kuat kerja, mengatasi kelelahan, mengatasi stres. Apakah ini kemudian bisa jadi pembenaran ketika orang menghadapi permasalahan seperti ini larinya ke narkotika? Ya, memang keinginan daripada seseorang itu untuk bekerja dengan baik. Itu pertama. Saya melihat
dari kondisi yang ada selama ini bahwa figur-figur publik, selebritis lah katakan, atau komedian itu banyak sekali sebagai pengguna dan juga sudah banyak sekali yang ditangkap. Nah, kondisinya itu setelah kita teliti, memang dari Gepenta juga melakukan penelitian mengapa hal tersebut terjadi, yaitu karena over kapasitas daripada waktu. Jadi misalnya selebritis itu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam tidak ada istirahatnya. Maka oleh karena itu dipakailah psikotropika, terutama psikotropika, yaitu dulu namanya ya sekarang sabu-sabu lah, ya psikotropika. Ini sebetulnya memang sudah dibuatkan oleh dokter, farmasi, bahwa psikotropika itu adalah obat untuk diberikan kepada seseorang oleh dokter untuk mengobati orang yang kurang bagus kesehatannya gitu. Dan juga memang setelah dilihat sebetulnya bahwa kejadian-kejadian yang terjadi ini karena kurangnya keinginan daripada rakyatlah saya katakan, karena bukan hanya artis saja yang terjerat ini. Polisi, TNI, aparat sipil, masyarakat, dan juga hampir mungkin di kiri kanan kita juga ada yang pengguna. Itu karena apa? Karena memang ingin, misalnya contohnya, kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh perintah dari Kapolda Sumatera Selatan, bahwa ada anggotanya 240 orang pengampunan dosa. Coba kalau misalnya semua artis, selebritis, semua rakyat ada pengampunan dosa seperti itu. Memang pengampunan dosa itu dilindungi oleh peraturan. Peraturan yaitu peraturan pemerintah nomor 25. Oke, poin yang ingin disampaikan Pak Parasian? Ya, inilah yang saya inginkan, bahwa supaya semua rakyat Indonesia dari semua komponen supaya mau mengundurkan diri dari perbuatannya, jangan lagi melakukan mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berbahaya kepada tubuhnya. Sehingga dengan demikian Indonesia bisa bebas narkoba. Oke, maksud saya tadi pertanyaannya ketika Anda berbicara soal pengampunan dosa, maksudnya apa? Dekriminalisasi? Ya, memang di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 itu, di situ menyatakan bahwa ada IPWL. Ya, jadi kepada pengguna narkoba, pecandu narkoba, itu bisa melaporkan diri kepada tempat-tempat, sehingga dia tidak dihukum. Jadi demikian juga misalnya seperti CH ini ya. Kalau misalnya tadinya sebelum ditangkap dia datang ke tempat rehabilitasi, tidak perlu ditangkap. Oke, baik. Jadi ini jadi catatannya bukan dekriminalisasi, tetapi lebih ke arah melaporkan diri kalau misalkan memang butuh direhabilitasi. Ini asumsinya adalah mereka memang butuh direhabilitasi dan ingin. Kalau kemudian tidak. Nah, kalau tidak ingin direhabilitasi ya ditangkap, kan ada aparat. Ada aparat kepolisian, ada aparat Badan Narkotika Nasional, itu sudah disesuaikan. Kalau misalnya dia sebagai hanya pengguna narkoba saja untuk diri sendiri, itu dikenakan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Tetapi apabila seperti CH ini memiliki narkotika, atau psikotropika disimpan di dalam rumahnya melebihi daripada jatah yang seharusnya besok dipakai, itu masih ada jatahnya. Tapi kalau melebihi daripada misalnya sampai 1 kilo atau yang lain-lain, itu masuk kepada
tindak pidana pasal 111. Kalau kemudian sampai dengan saat ini beberapa bulan terakhir banyak sekali kasus melibatkan selebritas begitu yang kelihatan di masyarakat, yang tidak kelihatan karena tidak melibatkan selebritas pasti lebih banyak lagi. Apa yang bisa kita lihat dari upaya pemerintah dalam hal ini polisi untuk menekan serendah-rendahnya peredaran narkotika? Apakah ini artinya belum berhasil? Sebetulnya kalau sosialisasi terhadap bahaya narkoba itu sudah berhasil. Sosialisasinya. Semua anak kecil pun sudah tahu, yang TK pun sudah tahu kalau saya tidak mau narkoba. Sudah ada tahu begitu. Okay. SD pun tahu, sampai kepada selebritis ini pun, artis-artis pun, TNI pun, polisi pun, semua rakyat pun tahu bahwa narkoba itu membahayakan tubuhnya. Tetapi karena kebutuhan sosialnya, kebutuhan dirinya. Misalnya contohnya seperti tadi saya sampaikan bahwa 3 kali 24 jam dia harus melakukan syuting. Ya, dan bahwa itu masih ada saja yang mengedarkan, apa yang bisa kita lihat? Kewajiban daripada orang yang melihat bahwa ada pelaku tindak pidana yaitu mengedarkan narkoba itu harus dilaporkan. Okay. Nah, ini yang harus ini kesadaran daripada masyarakat. Baik. Nah, yang paling utama lagi sebetulnya seperti misalnya CH ini, ya kan CH ya. Itu kalau dia punya suami tapi tidak punya suami, ada temannya. Temannya yang mengetahui bahwa dia adalah pengguna narkoba tetapi tidak melaporkan kepada yang berwajib. Bisa terjerat juga. Maka dia harus dituntut juga sesuai dengan pasal 134. Oke, kita harus jeda sejenak, Pak Parasian. Saya nanti ingin tanya kepada Mbak Devi, sebenarnya ketika di beberapa negara sudah ada upaya untuk dekriminalisasi tadi, hanya untuk beberapa substance tertentu begitu ya, tidak semuanya. Di manakah posisi Indonesia dan akankah kita sampai ke sana? Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.